tidak pernah mengikuti belajar online dari awal, dari Maret, April, Mei, Juni sampai Juli sampai mau Tidak pernah ada gabung sama sekali. tidak pernah gabung sama sekali. Sekian anak tidak ada yang pernah mau menuliskan jadi petani. Dari sekian anak tidak ada yang pernah mau menuliskan jadi petani. Jadi kita menyebutnya ya sekolah berbasis cuaca. Ini dari Kita menyebutnya ya sekolah berbasis cuaca. Ini Itu karena kasihan juga anak yang misalnya punya HP-nya malam ketika kakaknya datang dari pabrik. Ya. Baru kami juga punya hati bahwa ini menjadi tugas terbaik kami dan kami bersedia apapun itu supaya anak-anak kami juga mendapatkan selama pandemi ini tetap pembelajaran yang terbaiknya, sebuah alternatif yang memang ya mudah-mudahan gitu kan sebetulnya nggak ada rasa. Ya. Jadi saya pakai voice note. Oh, voice note. Selamat pagi anak-anak. 5 menit lagi kita akan masuk kelas di budaya. Mohon siap-siap kasih tahu yang lain ya. Nanti lagi informasi di Dotman Channel nggak cuma masalah ojek online, tapi juga masalah keseharian kita berdua. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Dotman Channel. Jadi mau menanggapi tentang masalah yang sekarang para ibu-ibu hadapi menyangkut dengan profesi seorang guru. Guru enak banget sih di rumah. Jadi kalau misalnya ya siapapun pasti akan meminta ya semoga corona berakhir. Betul. Ya, supaya kita lebih baik. Kalau misalnya ketika sedang tidak corona yang normal gitu kan kita mengajar tuh dari jam 7 lah sampai jam 3 misalnya. Setengah 4 kita sudah selesai. Dari setengah 4 dan seterusnya itu menjadi bagian kami dan keluarga. Tapi kan ketika pandemi ini bagi saya secara pribadi sebetulnya jadwalnya jadi melar banget gitu. Bisa seminggu 7 hari, sehari bisa 24 jam. Bisa standby dan itu teh kita benar-benar jadi nongkrongin di HP. Karena ya pada awal-awal kita belum punya regulasi seperti apa. Karena sekarang kan misalnya harus dijadwal nih jam segini sampai jam segini kita nggak terima, tapi juga kan nggak bisa gitu karena kasihan juga anak yang misalnya punya HP-nya malam ketika kakaknya datang dari pabrik. Ya. baru ngasih juga kan nggak bisa saklek juga ya. Terus kita juga berusaha kok ya cukup ya nggak bisa lah kita ngeliat-liatin nanti ria lagi ya. Betul. Ngapain aja yang dikerjain guru. Kita juga tetap lah Bu, nggak mungkin. Kalau di kota misalnya nggak belajar sehari juga nggak apa-apa, suplemen mereka kan lebih keren. Ya. Betul. Wifi apalah gitu Ya. ya, terus gadget Tinggal full. nongkrong di kafe udah ada Iya, wifi. gitunya. Beli kopi Ya, secangkir bisa maksudnya, seharian. Apa gadget full, ada laptop, ada printer, ada scanner dan seterusnya, lalu HP bisa satu orang satu misalnya. Bisa terfasilitasi, maksudnya nggak belajar pun mereka suplemennya gede, buku-bukunya di rumah bagus gitu. Kalau misalnya kita misalnya tidak sehari atau satu mata pelajaran itu, satu jadwal itu nggak ada, ya mereka benar-benar lost gitu kan. Jadi benar-benar mengusahakan bagaimana kami juga punya hati bahwa ini menjadi tugas terbaik kami dan kami bersedia apapun itu supaya anak-anak kami juga mendapatkan selama pandemi ini tetap pembelajaran yang terbaik gitu. Pembelajaran yang terbaik ya bukan berarti ya pengennya mah mencerdaskan kehidupan bangsa. Waduh keren banget ya. Tapi kan itu menjadi apa ya abdi negara kan. Ya. Apalagi sih gitu kan, selain pengorbanannya barangkali hanya di situ gitu. Kalau misalnya teman-teman kesehatan mereka menjaga yang terbaik menjadi garda depan pada saat COVID ini, ya kami juga sebisa mungkin di sisi yang lain gitu menjaga supaya anak-anak terus menerus bisa mendapatkan pembelajaran yang terbaik. Meskipun saya yakin ini tidak optimal, pemerintah juga pasti sulit gitu. Ini hanya sebuah alternatif yang memang ya mudah-mudahan juga nggak lama ya. Tapi ya saya kembali lagi juga nggak bisa menyalahkan semuanya di pemerintah. Kayak gitu lah ya, sarua ada pemerintah gak lihatnya sadaya nanti ayo nama buat orang tua juga jangan terlalu dibikin pusing banget gitu ya. Ya memang harus dibuat nyantai karena kalau nggak jadi beban. Ya. Malah tengkaran
aku juga sama anakku juga demikian gitu. Maksudnya ya kalau ada jeda di mana anak juga kan butuh keluar, dia butuh juga bermain, dia butuh juga sosialisasi. Kita misalnya menganggap ini masih layak, masih aman ya nggak jadi masalah. Toh kita juga pengen happy ya. Betul. Tapi masih tetap cuma berapa orang ya, misalnya mainnya 2 orang sesepedahan di sana berapa menit terus udah kelihatan udah lah tarik lagi gitu. Itu sih kalau Aduh. Jadi sih harapannya pandemi ini sudah berakhir ya, Be ya, supaya semua bisa berjalan normal, proses belajar mengajar bisa berjalan normal. Kangen nggak sih sama murid-murid? iyalah kasihan banget tuh sampai karena juga memikirkan aduh kalau video nanti durasinya terlalu gede, kuotanya gede banget, sinyalnya nggak ada. Kalau chatting, Jadi- nungguan dibalas nggak dibalas-balas itu. Ada gitu juga. Kalau chatting itu kan sebetulnya nggak ada rasa, Ya. jadi saya pakai voice note. Oh, voice note. Selamat pagi anak-anak, 5 menit lagi kita akan masuk kelas nih budaya, mohon siap-siap, kasih tahu yang lain ya. Nah, Oh, itu tuh situasi sekarang. iya, Jadi mereka dengarnya di rumah masing-masing. iya pakai voice note, aku di grup, Oh, di grup mata pelajaran, oh. 250 anak satu grup itu. Semua baca. Yang kan yang aktif cuma berapa? Oh iya, yang tadi karena kondisi tadi ya. Yang aktif cuma berapa? Terus atau yang masuk grup misalnya banyak lah, dari 250 misalnya 111 gitu. Tapi yang aktif misalnya 40. Terus nanti dibacanya lagi seminggu kemudian ada. Oh. Gitu. Dulu punya guru killer, Waktu SMP tapi sekarang kan nggak bisa ya. enggak juga ya, kalau persoalan killer dannya mah sekarang kayaknya harus pendekatannya aja yang beda. Anak-anak milenial itu kan beda. Ya. Mereka cenderung lazy. Kalau misalnya zamannya kita mah ya ada bukan zaman internet ya, Betul. semuanya teh bisa terstruktur, tiba-tiba aku bisa belajar sendiri gitu. Kalau sekarang mah belajar mereka hanya di sekolah saja. Nah, saya yakin kalau namanya PR belum tentu mereka ngerti. Daripada menjadi beban, kita lebih baik nego. Siapa yang masih bersedia untuk belajar tambahan misalnya? Oh. Siapa yang bersedia masih? Sampai begitu ya? Ya karena kan ngapain gitu capek-capek untuk misalnya ya ada sih Kan dulu beberapa. kalau misalnya dikasih PR terus nggak dikerjain, dihukum. Ya kita tahu lah kalau misalnya yang Dijantung, namanya PR itu dijongkok, lari ke PR itu kan lapangan pekerjaan basket. rumah. Tapi kan dalam kondisi kadang-kadang seringnya menemukan yang namanya PR itu dikerjakan di kelas ketika jam kosong atau misalnya pas Istirahat. lagi istirahat, dan itu teh Datang injury lebih pagi. time, dan itu teh injury time, misalnya nanti habis istirahat pelajaran saya terus pas istirahat dikerjain gitu. Oh. Dan itu nungguan dari yang lain, dan kita tahu karakter anak-anak kayak gitu. Jadi apa yang kita rasakan dulu pada saat diperlakukan oleh guru dulu tidak bisa sekarang kita lakukan pada murid kita. Baik, sangat berbeda. Jadi pendekatannya lain gitu. Jadi cari tahu yang mereka suka. Pembahasannya mulai masuk dari situ, apa dari hip hop lah, dari sepak bola lah, lagunya lagu yang koplo lah, channel dawet apa yang bikin mereka seru dan antusias mereka. Yang bukan kitanya cari tebar pesona ya, tapi itu juga kan salah satu teknik lah, trik mereka jadi bisa mengenal lebih baik. Ketika kita ngomong jadi bisa lebih didengar. Itu kan. Jadi sekarang juga guru itu lebih banyak improvisasi dan lebih harus Ya. lebih kreatif juga ya. Ya, karena beda karakter anak-anak kan lainnya. Kita paham bagaimana dengan kondisi anak-anak kita apain gitu. Saya pernah saya ngajar di Bandung ya beda juga ya, karakternya nggak mungkin bisa main juga gitu. Karena jangankan beda-beda kota kabupaten, satu kecamatan aja misalnya SMP 1 dengan SMP 2 atau SMP 2 dengan SMP 3 beda Beda. gitu. Oke deh, thank you banget gue. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar. Aduh, ada budak. Jangan ya budak parah. Mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar. Kalaupun masih dalam kondisi pandemi ini, proses belajar mengajar yang memang sudah diharuskan bisa berjalan tetap sesuai. Kemudian juga sekarang dengan murid baru belum ketemu ya. Kebetulan murid kan aku ngajar kelas 9
mereka sudah kenal ketika waktu mereka kelas 7. Oh. Jadi ada yang Saya rada bingung sekarang teh kelas 7, kelas 7 itu kelas 1 SMP. Oh, iya. Kelas 9 itu Kelas kelas 3 3 SMP. Oke. Karena kan wajib belajarnya bukan 7 tahun, 6 tahun. Masalahnya juga pelajaran 9 yang tahun. saya paling agak-agak sulit adalah matematika. Jadi kesulitan angka serius. Kecuali dengan dolar. Oke, saya beda. Kalau dolar kan dalam bahasa Inggris ya. Thank you banget Ibu Wei. Oke. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi dengan topik yang lain dan mudah-mudahan sih kita bisa ngobrol lagi setelah pandemi ini selesai ya. Amin. Thank you banget. Jadi sekali lagi jangan pernah menilai profesi seseorang negatif karena belum tentu apa yang kita lakukan bisa lebih baik dengan profesi orang. Thank you banget. Tetap di Dotman Channel.